Penyelidikan maraton yang dilakukan oleh tim Jatan Ras di Treskrimum Polda Jawa Tengah dan Polres Magelang akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan di SMA Taruna Nusantara yang terjadi pada Jumat 31/3 dini hari kemarin. Penyidik berhasil mengungkap bahwa kematian Krishna Wahyu Nur Rahmat, 15, siswa kelas 10 SMA Taruna Nusantara tersebut dibunuh oleh AMR, yang tidak lain adalah rekannya sendiri yang juga tinggal di Barak Geraha 17 Komplek SMA Taruna Nusantara, Magelang. AMR bahkan juga mengakui saat beraksi dia seolah-olah sedang memerankan tokoh Rambo, film yang sering ia tonton. Hasil pengungkapan ini pun dirilis langsung oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono di Mapolres Magelang. Kasus tersebut kurang dari 24 jam sudah terungkap. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya pada pukul 21.30 saat diperiksa oleh penyidik, kata Condro di Mapolres Magelang, Sabtu, seperempat. Irjen Polisi Condro Kirono, Kapolda Jawa Tengah saat press rilis di Polres Magelang, Tribun Jogja, Gilang Satmaka. Meski akhirnya mengakui perbuatannya, pelaku, sebut saja Rambo, sempat berusaha berkilah. Namun dari 20 barang bukti yang ada dan juga keterangan 16 saksi serta alibi Rambo yang meragukan, akhirnya yang bersangkutan menyerah dan mengakui perbuatannya. Dalam press release tersebut, Condro Kirono sempat menyebutkan bahwa Rambo dalam aksinya tergolong cukup kejam. Bahkan Rambo diduga telah merencanakan pembunuhan tersebut sebelumnya. Ini dikuatkan dengan pembelian pisau di sebuah minimarket sehari sebelum ia melakukan pembunuhan. Pelaku cukup cerdas saat melakukan aksinya, imbu Condro. Kronologi eksekusi senyap ala Rambo. 1. Korban, KW, meminjam ponsel dari pelaku, AMR. Dalam penggeledahan rutin sekolah, ponsel pelaku, AMR, yang dibawa korban, KW, disita pihak sekolah. 2. Korban, KW, mengetahui dan memperingatkan pelaku, AMR, karena pelaku mencuri uang milik teman lainnya. 3. Malam hari sebelum mengeksekusi korban, pelaku menonton film Rambo. Setelah itu ia langsung izin keluar untuk ke minimarket. Ternyata pelaku membeli sebilah pisau dan beralasan kepada teman lainnya bahwa pisau tersebut digunakan untuk prakarya. 4. Sekitar pukul 2.30 pelaku nampak gelisah dan mondar-mandir di depan kamar korban. 5. Pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, pelaku mengeksekusi korban dengan cara menindih korban dan menggorok leher korban dengan pisau. 6. Setelah melakukan aksinya, pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan mengelap bekas bercak darah di lantai dengan kausnya lalu merendam kausnya di ember kamar mandi. Pelaku juga membersihkan darah pada pisau dengan menggunakan kaus teman lainnya yang berada di dalam kamar. 7. Lalu pada pukul 3.45 pelaku pergi ke kamar teman lainnya untuk tidur di samping temannya. Tikam mendampingi Kapolda, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Jarod Padakova menegaskan bahwa pelaku menikam korban saat korban dalam keadaan tertidur pulas. Ia mengatakan korban ada di ranjang bagian bawah, sementara di bagian atas ada siswa lain yang ternyata tak mengetahui teman sekamarnya menjadi korban pembunuhan. Saat korban tertidur pulas, pelaku mendatangi kamar korban dan segera melancarkan aksinya. Pelaku menindih korban yang sedang tidur.
lalu langsung menghunus pisau tepat mengenai leher korban, kata Jarod. Kresna Wahyu Nur Rahmat saat berziarah ke makam ayahnya Maijen Purkartoto, Instagram, kolase. Tribun Medan. Saat penikaman tersebut, korban sebenarnya sempat bereaksi yang mengakibatkan kacamata Rambo terlepas, namun karena luka yang begitu parah, korban tak lama kemudian langsung tewas. Setelah melihat korbannya tewas bersimbah darah, pelaku sempat terkejut karena darah yang mengucur dari leher korban begitu deras. Darah tersebut selain mengenai kemeja dan celana PDH, pakaian dinas harian pelaku, darah juga mengucur ke lantai. Seketika itu Rambo sempat panik kemudian melepas baju dan kaos dalam yang ia kenakan. Kaos dalam itu kemudian digunakan pelaku untuk mengepel lantai yang penuh dengan darah korban, kata Jarod. Buang pisau. Sebelum meninggalkan korban, Rambo juga sempat menutupi tubuh korban dengan selimut milik korban. Posisi korban yang ditutupi selimut inilah yang membuat rekan satu kamar korban tak mengetahui Krishna telah dibunuh saat ia bangun untuk salat subuh. Keluar dari kamar korban, Rambo menuju ke kamar mandi untuk merendam baju miliknya yang penuh dengan bercak darah Krishna. Selain itu, ia juga mengelap pisau yang digunakan untuk menikam korban menggunakan kaus. Namun yang digunakan untuk mengelap pisau ini, pelaku menggunakan kaus milik siswa lain.